Kita teruskan majlis kita, Majlis Al-Inabah. Semoga dalam majlis ini seperti dengan namanya, kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menginjak rem kita ketika kita berjalan di dunia ini. Karena dunia ini banyak sekali rintangannya dan hambatannya. Ya, karena dunia ini banyak sekali rintangan dan hambatannya. Karena kalau kita cinta sama dunia, sudahlah berhenti kita. Susah kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya adanya majlis ini untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah kita cinta sama dunia, maka menjadikan cinta dunia ini menjadi pangkal daripada seluruh kesalahan kita. Seluruh kesalahan kita pangkalnya daripada cinta sama dunia. Ya. Cinta sama dunia, cinta yang berlebihan. Ya. Kita sudah bilang kalau dunia itu sebenarnya bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, bisa menjadi mubah. Kalau kita cinta terlalu berlebihan sama dunia, maka kita akan berhenti dan tidak akan sampai kepada akhirat nanti. Juga kalau orang yang sudah cinta sama dunia, dia tidak bisa dinasehati, atau nasihatnya itu, nasihat orang tidak ada harganya atau tidak laku. Seperti perkataan Imam Tabi'i Malik bin Dinar, man ghalabat qalbuhu hubbad dunya lam tanjah lahu al-mau'izah. Barang siapa yang hatinya itu sudah penuh dengan cinta sama dunia, itu nggak akan pernah bisa berhasil namanya mau'izah buat dia. Makanya kita harus ngerem daripada dunia ini. Ingat, kalau kita di dunia ini hanya sementara, ya, dunia ini hanya sementara, maka kita gunakan sebaik-baiknya dalam taat kepada Allah. Seperti perkataan atau masal atau perumpamaan Arab, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu 1 jam, maka jadikanlah sebagai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak tahu ketika nanti di akhirat nanti kita akan merasakan dunia itu sangat cepat. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam ketika ditanya, nanti akan ada satu kaum akhir zaman, umur mereka itu antara 60 sampai 70 tahun. Lalu Sayyidina Nuh ini kaget. Kalau begitu, saya akan buat kuburan saya di sebelah rumah saya. Kenapa? Karena umur dia 950 tahun. Nanti kalau ada umur orang akhir zaman 60 sampai 70 tahun, berarti cepat banget. Ya, itu sangat cepat. Bahkan nanti di akhirat atau hari kiamat, orang-orang mujrimin mengatakan, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ketika hari kiamat itu datang, orang-orang mujrim atau orang-orang yang suka berbuat kerusakan atau suka berbuat dosa, mereka bersumpah bahwa saya tidak hidup di dunia ini kecuali 1 jam saja. Makanya kita perhatikan terus, kita perlu melatih diri kita untuk supaya jangan sampai terlalu terlena dengan dunia. Ya, dunia itu boleh, tapi yang boleh ketika kita menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menuju ridhonya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian kita telah sampai kepada hadis yang ketiga, yaitu hadis an Abi Bismillahirrahmanirrahim, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Abil Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil bait, atau wa hajjil bait wa sawmi Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Dalam hadis ini kita sudah bahas sebenarnya hadis ini dalam Majlis Inabah yang dua minggu lalu. Kita katakan bahwa hadis ini penuh dengan pondasi daripada agama kita, agama Islam.
Bahkan ini termasuk daripada hadis-hadis yang mencakup daripada agama kita. Padahal hadis sebelumnya sudah menceritakan tentang hadis Jibril tentang rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan bagaimana. Tapi di sini untuk menjelaskan bahwa penting atau pondasinya Islam itu terdiri dari 5. Maka ini sebagai bentuk daripada fikih daripada Imam Nawawi yang masukkan hadis ini dalam Arba'in Nawawi. Padahal sudah ada hadis sebelumnya, tapi dia mau menjelaskan bahwa hadis ini adalah pokok atau tiang daripada agama. Ya? Kemudian yang pertama adalah bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, atau syahadatain. Al-iman itu adalah an-nutqu bil lisan wal amalu bil arkan wat tasdiqu bil janan. Jadi iman itu adalah mengomong atau bersyahadah dengan lisan, kemudian beramal dengan arkan, dengan rukun-rukunnya, rukun-rukun Islam, dan at-tasdiq dalam hati atau mempercayai dalam hati. Itu adalah iman, ya. Syahadah, syahadatain la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka ini perlu dengan ikhlas. Ya, perlu dengan ikhlas. Karena Allah Rasulullah SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhala, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dalam hatinya secara ikhlas, dakhala jannah. Ya? Katanya, bagaimana ikhlasnya? Wa ma ikhlasuha ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ikhlasnya an tajtanib maharimahu. Dan untuk ikhlasnya dengan cara menghindarkan daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlasnya kita menyebutkan atau mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kita sudah ikhlas belum? Ya? Bagaimana kita tahu kalau kita sudah ikhlas? Alamat atau tanda-tanda kita ikhlas itu ada 3. Yang pertama, an yastawiya az-zammu wal madhu 'inda nas. Yaitu sama nilainya ketika kita dipuji orang atau kita dicela orang. Sama nilainya, ya. Jadi kalau orang-orang soleh, ya, mereka nggak suka dipuji orang tuh nggak suka. Sukanya dicela orang. Orang-orang soleh itu lain sama kita. Kalau kita dipuji orang seneng banget. Kalau kita dicela orang marah banget. Ya? Orang-orang soleh lain. Ya? Bahkan diantaranya seorang Imam Malik bin Dinar ketika di Baghdad dikatakan, ya Murai, dipanggil kayak Murai. Murai ini orang yang riak. Murai, orang yang riak, orang riak. Imam dikatakan begitu. Dia bilang apa? Subhanallah, ente bagaimana caranya tahu itu nama anak sebenarnya? Dia bilang gitu. Dikasihlah dia hadiah sama Imam Malik. Kenapa? Karena dia cinta sama orang yang mencelanya. Ketika Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad yang dikatakan yang adalah cucunya, anak daripada cucu Rasulullah SAW, yang dikatakan adalah imam 1000 sujud, yang malamnya tukang sujud 1000 kali, itu ketika dia keluar dari sholat dari Ka'bah, dari Masjidil Haram, didatangi oleh orang, kemudian dikata-katain terus atau dijelek-jelekin, dicela-cela. Katanya teman-teman atau sahabat-sahabat atau tabi'in lain pengen membunuh tuh orang atau pengen menggantung tuh orang. Kenapa ini? Katanya, kata Imam Ali Zainal Abidin dikatakan, kamu punya hajat apa? Kamu punya hajat apa? Akhirnya dikasihlah hajat orang yang mencelanya dia. Ketika itu dikasihlah hajat orang yang mencelanya. Karena dia mau minta atau dia itu pengen balas sesuatu yang jelek jadi ihsan, menjadi kebaikan. Kemudian itu yang pertama tanda-tanda daripada ikhlas. Jadi kita ini lebih cinta daripada pujian orang daripada celaan orang. Kalau orang-orang ulama
lebih cinta celaan orang daripada pujian orang. Ya? Bahkan ulama itu lebih cinta lagi, atau rahmatnya ulama itu sangat besar. Rahmatnya para solihin sangat besar. Rasa kasih sayang hatta sama orang-orang yang fajir atau orang-orang yang suka beramal, yang beramal maksiat. Bahkan dikatakan salah satu habaib, datanglah seorang perempuan pada Habib yang besar, seorang ahli kutub pada zamannya. Katakan, ya Habib, anak saya hamil gara-gara zina. Tazawwajtuha. Dibilang apa? Tazawwajtuha. Saya nikahin dia. Kenapa? Karena rahmatnya dia untuk menutup aibnya itu perempuan, supaya orang nggak tahu. Tapi dengan rahmatnya dia Habib ini, sehingga itu kehamilan itu jatuh, tumpah keluar, akhirnya keluar. Ketika dinikahin, setelah nikah akad, ditalak sama dia. Ketika itu orang pada cinta, pada pengen nikahin itu perempuan. Kenapa? Karena setelah diangkat derajatnya sama orang alim ini, sama orang soleh ini. Jadi orang soleh itu nggak melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Justru rahmatnya dia, kasih sayangnya dia sama orang-orang yang berbuat maksiat sangat tinggi. Ya? Jadi itu adalah ketika Imam Hasan Syadzili, Abu Hasan Syadzili, ketika dia melihat orang lagi pada joget-joget, pada nyanyi-nyanyi di jalan, dia bukannya marah. Dia bilang apa? Ya Allah, jadikanlah mereka itu senang bergembira-gembira di akhirat nanti, seperti mereka bergembira di dunia ini. Dia bilang gitu. Jadi apa? Karena apa? Karena di hati mereka nggak menyangka, nggak mengira bahwa mereka lebih baik dari orang-orang yang maksiat. Itu orang soleh. Orang soleh itu derajat tinggi sekali. Maka itu adalah ikhlas. Itu adalah ikhlas dalam beramal. Kemudian alamat daripada atau tanda pada ikhlas yang kedua adalah menjadikan amalan-amalan dia itu masuknya kepada amalan-amalan akhirat, atau semua amalan dia itu dijadikan kepada tujuannya adalah akhirat. Ya, jadi amalan-amalan baik, amalan-amalan mubah dijadikan pada tujuannya adalah untuk akhirat kepada Allah, atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan untuk taqawwi ala ta'ah. Ya, terus minum untuk hidup, untuk supaya bisa bangun malam. Dulu Imam Nawawi rahimahullah, yang pengarang ini, yang pengumpul hadis Al-Nawawi, dia minumnya sekali dalam sehari. Tidak makan, tidak minum kecuali satu kali dalam satu teguk malam-malam sebelum dia tidur. Setiap hari. Kata orang, wah imam, ente akan mati kalau misalnya begini caranya. Dia marah. Ente nggak lihat orang itu nggak makan nggak minum berapa hari. Bahkan Imam Bukhari pernah puasa 7 hari 7 malam nggak buka puasa, tapi kuat. Kenapa? Karena syadid, karena pengen melatih dirinya, pengen supaya dekat kepada Allah Ta'ala. Bahkan para sahabat ingin mengikuti Rasulullah ketika Rasulullah berpuasa tawassul, al-wisal, meneruskan puasanya dia sampai malam, sampai pagi, diterusin lagi 3 hari bahkan tidak buka. Sahabat pengen ngikutin juga, katanya jangan ikutin kamu, jangan ikutin saya, ini adalah khususnya saya, ini adalah keistimewaan saya, khusus buat saya dari Allah Ta'ala. Fa inni abitu usqa wa ut'amu min indi rabbi. Cuk, saya malam-malam dikasih makan dan dikasih minum sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita harus tahu siapa Rasulullah. Ya. Itu Rasulullah hubungannya sama Allah langsung. Ya. Jadi itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada ikhlas tadi. Yang ketiga ikhlasnya adalah menjadikan tadi saya bilang menjadikan amalan-amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga menjadikan ridhonya Allah adalah lebih
kuat atau lebih diutamakan daripada ridhonya manusia. Atau seluruh ridho orang makhluk itu didahulukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Syafi'i dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak. Ridhonya manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa dikira. Manusia itu dia suka atau enggak kita nggak tahu, ya kan? Tapi kalau ridhonya Allah, satu tujuan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, maka kata Imam Syafi'i, fa'adrik ma la yutrak wa atruk ma la yudrak. Maka sampaikanlah ridho atau sampaikanlah sesuatu-sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan, dan tinggalkanlah sesuatu-sesuatu yang tidak bisa kita sampaikan itu. Paham gak sih? Hah? Bulat gitu. Nah, kebalikannya. Jadi ridhonya manusia itu adalah tujuan yang kita tidak tahu. Maka kita tinggalkan tujuan yang kita tidak tahu. Kita harus mengambil tujuan yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah daripada tanda-tanda ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam hatta dalam syahadah, dalam syahadatain. Kemudian kita ingin membahas pada malam ini tentang fikih. Karena bab ini adalah bab fikih. Sekalian daripada kita ngambil hadis, kita akan bungkus dengan fikih juga. Maka saya akan buka bab fikih malam ini. Yang pertama adalah bab al-wudu. Ya, bab yang pertama adalah bab al-wudu. Sebelum kita kepada masuk salat, karena yatahaqqaq salat bil wudu. Ya, salat itu dengan taharah. Ya. Salat itu ibarat seorang muslim salat jamaah itu adalah terdiri daripada 40.000 shaf daripada malaikat. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, dalam salat berjamaah itu malaikat itu ada 40.000 shaf belakang. Setiap shafnya itu terdiri dari berapa malaikat? 70.000 malaikat. Setiap shafnya. Jadi ada 70 kali 40 280.000. Nah, setiap shafnya itu ada 4 belakangan. Ada setiap 10.000 shaf belakang itu malaikat sujud. Setiap 10.000 belakang lagi malaikat ruku. Setiap 10.000 belakang lagi 40.000 lagi setiap 40.000 lagi malaikat duduk tahiyat. Setiap 40.000 lagi 70.000 lagi satu baris lagi itu adalah malaikat qiyam, berdiri. Itu orang mukmin itu pahalanya seperti mereka yang lagi sholat. Seperti para malaikat itu lagi sholat. Berapa ribu malaikat yang lagi pada sholat. Ya, itu makanya sholat. Dan itu fadilah daripada sholat jamaah. Ya, itu satu dikatakan oleh Imam Al-Haddad, ya, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang kutub, wali kutub pada zaman pada tahun 1100 Hijriah. 1100-an Hijriah. Makanya kita kembali, sebelum kita sholat, kita harus tahu bagaimana caranya kita bertaharah. Ya. Maka bab pertama yang akan saya bahas untuk masuk pada fikih kita adalah bab at-taharah. Bab at-taharah atau bab wudu. At-taharah itu adalah bersuci. Ya. Bersuci itu dengan cara berwudu atau dengan cara ghusl. Ya, mandi atau tayammum. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Yang pertama akan saya bahas adalah bahas tentang wudu. Wudu ini ada wajib-wajibnya. Wajib-wajib wudu itu ada 6. Kewajiban wudu atau fardunya wudu ada 6. Kita harus jaga 6 itu harus ada dalam wudu kita setiap kali kita wudu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah membasuh tangan. Yang keempat adalah membasuh rambut. Yang kelima adalah membasuh kaki.
Yang keenam adalah tertib. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in kunta ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Ya kan? Apabila kalian mau salat, usaplah muka kalian, famsahu wujuhakum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Famsahu wujuhakum. Gimana cara kita muka kita mau dialap, mau dibasuh? Dengan cara min asfaliz zaqn min manabit asy-sya'r. In manabit asy-sya'r. Ini manabit sya'r nih. Ila asfal zaqn. Di sini. Nih, kalau kita mau membasuh muka, mau air muka kita dari sini begini. Di sini kena juga nih. Jangan begini. Enggak boleh tuh, enggak kena tuh. Itu pertama daripada syarat wajib wudu. Wajib wudu apa? Kewajiban wudu, fardhu wudu itu begitu. Yang kedua, faghsilu wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq, sampai kepada siku. Tangan kita sampai siku. Yang ketiga adalah harus sampai siku. Yang ketiga adalah wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu, diaplaplah atas kepala kita, bukan rambut, kepala. Kalau rambut kita sampai gondrong panjang, masa kita harus lap rambut kan, enggak kan? Nanti kepala, sebagian dari kepala. Wamsahu bi ru'usikum. Bi itu sebagian. Ba itu dalam bahasa Arab harful jar, bermakna tab'id, sebagian, ba'd. Jadi wamsahu bi ba'd ru'usikum. Ba di sini adalah ba'd, sebagian. Makanya sedikit aja, sebagiannya cukup, nggak harus semua. Nanti semuanya adalah sunnah. Kalau mau sunnahnya semuanya, tapi kewajibannya sedikitnya cukup. Itu adalah yang ketiga. Yang keempat, afwan. Yang kelima adalah kaki, mengelap atau membasuh kaki kita sampai kepada ka'bain, sampai kepada mata kaki. Sampai kepada mata kaki itu adalah syarat kelima, wajib kelima. Yang keenam adalah tertib. Tertib itu harus. Karena wabda'u bima bada Allah. Ibda'u bima bada Allah. Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Jadi itu adalah tertibnya seperti itu. Enggak bisa kita enggak pakai tertib. Telinga nanti sunnah. Nanti akan saya bacakan sunnah-sunnahnya, nanti ada. Kemudian kalau kita ada janabah, kalau kita lagi janabah atau junub, junub itu apa yang harus kita lakukan? Mandi besar. Mandi besar itu fardunya ada dua. Yang pertama adalah harus mencakup seluruh badan, dari kepala sampai badan sama semua kaki, semuanya harus kena airnya. Yang kedua adalah niat untuk wusul. Karena kalau kita nggak niat, kita bisa aja mandi sunnah, mandi biasa, mandi untuk adem-adem atau mandi untuk sunnah kalau Jumat, kan? Kalau kita nggak niat, gimana cara bedakan? Kan? Makanya niat itu untuk membedakan antara ada dan ibadah. Ada dan ibadah. Makanya niat. Jadi kalau kita ada janabah, yaitu karena mujam atau jima atau khuruj mani kita, keluarnya air mani kita daripada naum atau daripada tidur atau selainnya, itu adalah wajib ghusl. Apa bedanya atau gimana caranya? Gitu adalah tahunya itu mani kita, air mani. Tanda-tanda air mani itu ada 3. Sampai begitu kan dalam fikih. Fikih Syafi'i itu ada semuanya. Tanda-tanda air mani itu ada 3. Yang pertama adalah yakhrud bitadaffuq. Keluarnya itu
Kuat, tepat. Nah, baca. Iya, benar. Sahih. Yang kedua adalah warnanya putih. Ya. Yang ketiga adalah baunya seperti adonan. Bau khas. Baunya khas. Ya, khas. Bau khas. Adonan roti mungkin. Ya, apabila ada wala. Khas mana? Itu adalah daripada wajib kita ghusl. Jadi wajib kita wudu, kita tahu kan kewajiban kita wudu ada 6. Yang pertama adalah niat, kedua membasuh muka, kemudian telapak tangan sampai kepada siku, ketiga adalah, yang keempat adalah rambut, yang kelima adalah kaki, keenam ada tertib. Sunnahnya banyak sekali. Sunnahnya ada 13. Pertama siwak. Kalau kita wudu, kita siwak dulu. Itu sunnahnya. Yang kedua adalah niat. Yang ketiga ada tasmiyah. Tasmiyah itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kita wudu. Sunnah itu. Yang ketiga adalah yang keempat adalah afwan, niat itu sudah masuk. Niat itu nggak masuk, niat itu wajib. Jadi yang pertama siwak, kedua tasmiyah, yang ketiga adalah mencuci tangan, ghusl kaffain, cuci tangan kita. Kalau misalnya kita habis mandi, habis tidur, kita kan nggak tahu megang apa tangan kita kan. Malam-malam kita mau wudu, membangun wudu nih, kita cuci tangan dulu, sunnahnya. Sebelum kita wudu, cuci tangan dulu, itu sunnah. Kemudian madmadah wal istinsyaq. Keempat keempat dan kelima adalah kumur-kumur dan istinsyaq, itu adalah masukkan pada hidung, membersihkan hidung. Madmadah dan istinsyaq ini afdalnya bareng-bareng. Afdalnya bareng-bareng. Satu mulut, sebagian lagi ke hidung. Afdalnya bareng-bareng. Sekali air ini bareng-bareng. Yang keenam 3 kali taslits. Makanya kalau kita wudu muka 3 kali. Sebenarnya sekali cukup bisa. Tapi kalau 3 kali itu adalah sunnah. Bukan wajib, sunnah. Yang keenam, yang ketujuh, mashu jami' ar-ra's. Semuanya kita basuh kepalanya. Yang kedelapan, mashul udhunain, telinga, semuanya kita masukkan tangan kita nih, kita kasih air, kesini kita putar ini, putar. Jadi itu adalah membasuh telinga. Yang kesembilan adalah memasukkan air atau membersihkan jari-jari, sela-sela jari tangan dan jari kaki, mulai dari tangan kanan, kelingking kanan sampai kelingking kiri terakhirnya. Itu adalah mashu al-asabi' al-yad wa asabi' ar-rijlain. Yang ke-10 al-muwalat. Al-muwalat itu secara bergantian atau secara tasalsul. Secara tasalsul itu bersambungan. Jangan jauhan, misalnya habis ini bentar duduk atau ngapain dulu. Nggak bisa, harus coba disunahkan agak lebih cepat. Ada telepon lagi. Berurutan berarti. Urutan, bersambungan secara cepat. Ke-11 at-tayamun, mulai dari tangan kanan. 11 mulai dari tangan kanan. Yang ke-12 adalah al-ghurrah wa tahjil. Ghurrah wa tahjil ini membasuh jidat yang kalau kita kadang-kadang nggak terbasuh misalnya, jidat dan tahjil ini sisi-sisi atau ujung-ujung daripada tangan kaki. Kita harus memastikannya itu. Jangan sampai kita misalnya udah pasti setengah nih, kena dikit, ada nggak kena dikit. Kita memastikannya dengan cara melebihkannya. Melebihkannya itu adalah ghurrah wa tahjil. Ghurrah kepala, harus memastikan. Ini ghurrah ini adalah jambul bahasa Arab, bahasa Indonesia ini. Jambul kuda. Kan putih tuh. Jambul. Nanti kalau misalnya dia di hari kiamat, ini akan kelihatan jambul kita putih.
dan sisi kita putih. Kenapa? Berwudu, ya kan? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurral muhajjalin. Ghurra muhajjalin. Ya, seperti apa? Kuda-kuda yang terang ininya atasnya untuk menandakan bahwa mereka adalah umatku. Ghurral muhajjalin. Faman istata'a minkum an yutila falyaf'al. Barang siapa yang bisa melebihkan, akan dilebihkan. Jangan sampai kurang, dan itu bisa nggak sah wudunya. Yang terakhir adalah zikir atau membaca doa. Itu doanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu apa lengkapnya sunnahnya. Ya. Secara secepatnya saya akan membahas tentang apa-apa aja yang membatalkan wudu. Apa-apa aja yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah al-kharij min hadis sabilain. Yang pertama adalah yang keluar daripada salah satu lubang pengeluaran, ya, entah itu dari depan atau dari belakang, itu sudah batal. Alafu, tadi Anda bilang tentang air mani ya. Ada lagi, ada 3. Mati. Ayo, mani, wadi, wamadhi. Ya. Apa bedanya mani, wadi, wamadhi? Sebelum mani itu keluar. Mani itu jelas air mani, wadi itu setelah kita pipis, itu biasanya ada setelah itu keluar lagi sedikit. Encer. Bukan kental, agak kental dikit. Putih bening itu. Putih. Agak terleket itu. Itu nggak boleh tuh, harus kita tunggu sampai keluar itu. Kalau bisa. Kalau misalnya mau keluar, udah keluarin. Kalau nggak keluar, nggak berasa, udah keluarin. Ya, itu najis hukumnya. Ya, itu najis hukumnya. Lagi wadi. Wadi ini kalau misalnya kita lagi syahwat, ya, selama istri kita, ya, mau muasyarah tiba-tiba azan subuh. Sholat dulu aja deh, tapi udah syahwat udah keluar air dikit, bukan mani, itu namanya wadi. Ya, itu juga najis. Ya, harus diganti celana dalamnya. Ya, kalau enggak batal, nggak bisa sholatnya. Haris itu yang nikah. Boleh dengar itu. Tutup kuping. Iya. Ini belajar. Kalau dibersihkan dengan air? Oh iya bisa, belajar dengan air, bisa. Di bawah 17 tahun. Baik. Perhatikan. Yang kedua adalah zawalul aql binaumin aw ghairihi. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah ketika hilangnya akal dengan cara tidur atau pingsan atau menjadi gila, ya, atau mabuk. Itu semuanya menjadikan hilangnya akal atau fungsi daripada akal kita hilang. Kecuali naumun naumun mumakkan maq'adatuhu minal ard. Duduk yang duduk biasa, tapi jangan senderan. Duduk biasa begini, kita lagi khotbah nih, dengar khotbah, tiduran gini, ya kan banyak tuh. Itu sebenarnya nggak apa-apa, asal jangan ngorok. Kalau ngorok batal udah. Terlalu nyenyak ya. Iya. Itu ngorok kalau kita sudah senderan nggak boleh. Senderan tidur dikit aja walaupun nggak ngorok batal itu. Oh, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Belum tahu. Tapi kalau misalnya dalam mazhab Malik dikatakan Tahu. enggak alaf walaful. Sama mazhab Syafi'i. Baik. Yang ketiga adalah menyentuh massu qubulin aw duburin adami. Menyentuh daripada kubul atau dubur orang, kita atau orang lain dengan batni kaffai. Telapak tangan. Ya, kalau bukan telapak tangan di luarnya nih, nggak apa-apa, nggak batal. Tangan aja batal. Ya? Nggak sengaja, batal.
Pakai sarung tangan? Hah? Enggak. Anak kecil kan? Walaupun anak kecil. Walaupun anak kecil. Ya kata dalam ini mazhab yang Syafi'i batal walaupun anak kecil. Ya. Walaupun mayit, lagi mayit. Iya, kan lagi nyuci mayit misalnya, kena nggak sengaja, ya kan? Mayit itu. Ghusl mayit itu ada 12 kali. 9 kali kita memandikan seorang mayit. Ya. Jadi panjang itu, bisa orang-orang Hadramut itu bisa 3 jam memandikan mayit. Karena seluruhnya diambil sunnahnya bagaimana caranya menghadap ke kanan, hadap ke kanan, kemudian daripada dikeluarkan najisannya semuanya, kemudian dengan air yang dicampur oleh kapur barus atau apa, ya, dengan sedikit daun-daun apa namanya? Bidara ya. Kemudian dilap pakai air lagi terakhir, ada 3 kali. Pertama pakai itu, kemudian lap kedua pakai itu, ketiga pakai air dibersihkan. Itu daripada memandikan mayit. Kemudian terakhir adalah menyentuh kulit ajnabi, perempuan yang bukan mahramnya, ya. Rajulun wa imra'atun kabiraini ajnabiyaini bila ha'il, tanpa ada pembatas. Bukan harus balik loh. Di sini enggak dibilang balik. Rajulun wa imra'ah balighain. Enggak bilang balik tapi kabirain. Kenapa bilang kabirain? Karena mungkin dia udah gede tapi belum balik. Tapi dia bisa, orang jadi nafsu untuk nikah sama dia. Jadi sudah sampai nafsu orang bisa ke situ. Bongsor. Bahasanya bongsor. Bongsor misalnya umur 10 tahun, udah gede orangnya. Nah, itu bisa dinikahin. Itu udah membatalkan wudu kalau kena sama dia. Sarung plastik? Sarung plastik. Kecuali kuku, kuku atau rambut, atau gigi, maka tidak membatalkan wudu. Kalau sama istri? Itu sama, istri kan ini perempuan, muhrim bukan muhrim dia. Bukan muhrim kan? Istri bukan muhrim. Istri kenapa dibilang muhrim? Karena tidak bisa dinikahi. Muhrim itu kenapa dibilang muhrim? Karena tidak bisa dinikahi. Anak, orang tua, ibu, kemudian anak daripada bibi dari ibu, dari bapak, ya, amam wa ammat wa khalat, ya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, ammatukum wa khalatikum wa banatul akh wa banatul ukht, ya, itu semuanya adalah orang-orang yang termasuk daripada mahram atau muhrim. Kalau istri bukan muhrim. Tapi kalau untuk safar itu justru muhrimnya seperti itu, ya. Bukan dalam wudu, ya, bukan dalam ibadah, dalam wudu, ya. Kalau nenek gimana, Beb? Nenek. Jadi udah enggak nafsu gitu kan. Itu tetap kabirain juga dia. Kabirain juga. Kalau yang itu pakai sarung tangan yang kita kan meriksa pasien itu gimana? Itu hail tuh. Itu ada hail, ada pembatasnya. Ada pembatasnya. Itu nggak batal tuh. Kalau kita pakai pembatas sarung tangan, itu nggak batal. Kalau ini nggak umroh kayak gitu, kan nggak sengaja gimana? Kalau di Masjidil Haram. Masjidil Haram gimana tuh hukumnya? Itu sesuai dengan mazhab Imam Maliki atau Imam Hanafi. Dibolehkan. Nanti dijelasin aja. Saya gara-gara bedanya itu bukan muterin Ka'bah, muterin Masjidil Haram itu, cari tempat wudu di mana itu. Makanya kalau misalnya kita memegang mazhab Syafi'i, kita lagi tawaf nih, kita terus batal terus. Tawaf kita bisa nggak selesai, ya kan? Maka kita ambil rukhsah. Nyentuh terus. Ambil rukhsah atau keringanan, yaitu mengambil mazhab lain untuk memudahkan ibadah kita. Tapi ingat, jangan mengambil seluruh rukhsah dari mazhab lain. Kita kumpulkan semua rukhsah, kita pakai rukhsah aja gampang. Itu apa? Itu namanya zindiq. Itu bisa itu menjadi munafik itu. Seperti itu. Enggak boleh itu. Kenapa enggak boleh? Karena din itu taklif.
agama itu adalah taklif, mukallaf, atau apa taklif bahasa Indonesia? Dibebani, beban. Ya kan, orang sudah dibebani. Nah, jadi nggak boleh kita ambil rukhsah kita kumpulkan, kita ini man tatabba'a ar-rukhas faqad tazandaq. Dalam mazhab, man tatabba'a ar-rukhas faqad tazandaq. Itu juga. Kemudian kalau misalnya kita dalam fikih kita melihat ada khilaf. Khilafnya dalam mazhab-mazhab, bagaimana khilafnya misalnya tentang urusan rokok misalnya, khilaf, kita ambil yang al-khuruj min al-khilaf, al-khuruj min al-khilaf, kita keluar daripada khilaf itu, yaitu dengan cara wara', mengikuti mazhab kita atau mengikuti mazhab lain yang lebih banyak diikuti orang, yang lebih banyak diikuti para ulama. Al-khuruj min al-khilaf mustahab. Al-khuruj min al-khilaf mustahab. Itu adalah daripada muqaddimah kita belajar fikih dalam mazhab Syafi'i. Maka kita perlu belajar fikih untuk membenarkan atau memperbaiki ibadah kita. Jangan sampai kita ibadah tapi kita nggak tahu ternyata ibadah kita salah. Banyak Ya kan? Hah? Selama ini banyak salah. Nah, kan kita nggak tahu kan? Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, kalau kita belum belajar, ya kita minta ampun sama Allah Taala untuk supaya rufi'a ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Maka diangkat daripada umatku salah, nggak tahu, atau lupa, dan dipaksa, itu nggak bisa. Itu diangkat sama harajnya daripada Rasulullah SAW. Itu ngambil darah benar nggak? Hah? Ngambil darah. Apa itu? Ngambil darah. Misalnya cek keluar darah. Pas lagi sedang wudu. Batal nggak? Ngambil darah? Nggak ada, mana masuk di sini dia. Keluar darah. Misalkan kita sudah wudu terus dia keluar darah gitu. Iya. Di sini nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak apa-apa. ini Yisi. Hah? Yisi. Di sana lagi pilok. Yisi gitu. Isi itu apa? Sisi Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang saya sebutkan ini adalah yang yanqudul wudu, yang membatalkan wudu. Kalau tidak disebutkan di sini, maka tidak membatalkan wudu. Seperti Rasulullah ditanya, Rasulullah apa yang boleh dipakai orang-orang? Apa yang boleh dipakai orang yang ihram? Rasulullah jawabnya yang nggak boleh dipakai itu adalah ini. Berarti yang lainnya boleh dipakai. Itu adalah daripada fikih Rasulullah SAW. Di sini pun seperti itu. Dan ini kita belajar fikih ini dengan dalil atau tanpa dalil, dalilnya jelas. Katanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Itu sudah tasalsul, sudah tatabu' dan sudah muttafaq alaih ulama Syafi'iyah. Daripada orang-orang para muhadditsin, ulama-ulama muhaddits, sampai kepada ulama terakhir adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian diikuti para ulama Hadramut, para ulama Mesir. Itu semuanya kebanyakan adalah Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Aktsar muhadditsin Syawafi', mazhabnya Syafi'i. Ulama Indonesia. Iya, ulama Indonesia. Kebanyakan ulama Indonesia justru kenapa Islam Indonesia kan gara-gara orang-orang Yaman. Ulama Yaman. Mereka itu membawa mazhab Syafi'i. Dan mazhab itu tidak boleh dipaksakan pada orang sesuai seenak kita. Kenapa ketika Imam Malik dikatakan, "Wah Imam Malik, bukumu bagus sekali, Muwatta. Biar kita pasang di Ka'bah." Kata Imam Malik, jangan. Karena sahabat itu sudah terpencar di penjuru dunia. Mereka punya ijtihad lain-lain. Kenapa? Untuk memudahkan orang masuk Islam. Untuk menjaga keadaan orang sesuai dengan lingkungan mereka, sesuai kemampuan mereka, masing-masing mereka. Itulah daripada fiqhul khilaf. Fikih khilaf atau perbedaan. Makanya perbedaan itu pasti ada. Tapi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu? Semuanya itu sama jatuhnya atau kembali kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW, sahabat ada yang
Rasulullah mengatakan, la yusalliyanna ahadukum illa al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidaklah ada seorang dari kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah, di Madinah. Orang-orang cepat-cepat. Ada yang mengatakan sahabat, maksudnya itu kita suruh cepat salat di situ, cepat datang langsung salat di situ, berangkat. Ada lagi yang lain, kita belum nyampe nih, baru Isya baru nyampe. Udah kita salat Isya aja, salat asar di waktu Isya. Kata Rasulullah, dua-duanya benar. Rasulullah nggak bilang salah. Kenapa? Ijtihad para sahabat itu mujtahid mutlak, mujtahid yang sudah ada syarat-syarat daripada untuk bisa ijtihad. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.